お前はもう死んでいる。いつもいたこの男と叩いたのは君なのかな、違うのかな。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rizky Muhaimin. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng merupakan teori yang menjelaskan tentang bergesernya permukaan bumi dan menyebabkan perubahan pada bentuk muka bumi. Banyak para ahli berpendapat tentang teori ini. Pertama yaitu teori kontraksi. Anonim 2013 mengatakan yang mengemukakan pertama kali adalah Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Beliau menyimpulkan bahwa bumi lama-kelamaan akan menyusut dikarenakan pendinginan yang terjadi di permukaan bumi, sehingga menyebabkan perubahan pada relief daratan, lembah, dan gunung. Ada dua ilmuwan yang menyatakan bahwa pergeseran bumi, permukaan bumi menyebabkan adanya kenampakan yang terlihat. Baiklah, saya akan melanjutkan ke teori kedua, yaitu tentang teori benua, Laurasia, dan Gondwana. Teori ini dikemukakan oleh Edward Schwartz pada tahun 1831 sampai 1914, di mana ia berkeyakinan bahwa dulunya semua benua yang ada di bumi sekarang ini menyatu menjadi dua benua besar, yaitu benua Laurasia di kutub selatan dan benua Gondwana di sekitar kutub selatan bumi. Kedua benua tersebut bergerak saling mendekat ke arah daerah ekuator, dan dalam perjalanannya terpecah menjadi beberapa benua. Benua Laurasia terpecah menjadi 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Sedangkan Gondwana terpecah menjadi 3 benua juga, yaitu Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Baiklah, nama saya Susanti. Saya akan melanjutkan materi tentang materi ketiga, pengapungan benua. Ketika pertama kali hipotesa pengapungan benua dikemukakan oleh Wegener, yaitu pada periode 1930 hingga awal tahun 1950, bukti-bukti yang mendukung hipotesa ini sangat minim sekali. Adapun perhatian terhadap hipotesa ini baru terjadi ketika penelitian mengenai penentuan identitas dan arah medan magnet bumi. Setiap orang yang pernah menggunakan kompas akan tahu bahwa medan magnet bumi mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Suatu metode yang dipakai untuk mengetahui medan magnet purba adalah dengan cara menganalisa beberapa batuan yang mengandung mineral-mineral yang kaya unsur besinya. Batuan-batuan yang terbentuk jutaan tahun yang lalu akan merekam arah kutub magnet pada saat tempat di mana batuan tersebut terbentuk, dan hal yang dikenal sebagai palemagnetisme. Penelitian mengenai arah kemagnetan purba pada aliran lava yang diambil Eropa dan Asia pada tahun 1950-an menunjukkan bahwa arah kemagnetan untuk batuan-batuan yang berumur muda cocok dengan arah medan magnet bumi saat ini. Berdasarkan hasil plotting dari posisi yang terlihat sebagai kutub magnet utara untuk benua Eurasia mengidentifikasi bahwa 500 juta tahun yang lalu lokasi-lokasi dari kutub utara magnet bumi secara berangsur berpindah-pindah. Semua bukti-bukti ilmiah tersebut mengidentifikasi bahwa posisi rata-rata dari kutub-kutub magnet erat kaitannya dengan kutub-kutub geografis bumi. Dengan demikian, posisi kutub-kutub magnet relatif tetap pada posisinya. Beberapa tahun kemudian, suatu kurva dari kenampakan kutub-kutub magnet yang berpindah-pindah jika dilakukan benua Amerika Utara apabila diperbandingkan hasil dari kedua jalur perpindahan kutub magnet bumi, baik yang ada di Amerika Utara dan Eurasia, memperlihatkan kesamaan dan kemiripan dari jalur perpindahan kutub magnet bumi tersebut berpindah dengan sudut 30 derajat. Data paleogenetisme dari batuan-batuan yang berumur 200 juta tahun di Amerika Utara dan Eurasia menunjukkan adanya 2 kutub magnet utara yang terletak pada jarak beberapa ribu kilometer dari kutub geografis saat ini. Dengan cara mengembalikan ke posisi semula melalui pengapungan benua,
maka benua tersebut akan menyatu sebagai bagian dari superkontinen Pangea pada 200 juta tahun yang lalu. Cukup sekian, terima kasih. Hipotesis pemekaran lantai samudra atau yang disebut dengan sea floor spreading. Yang pertama kali dikemukakan oleh Harry Hess tahun 1960 dalam tulisannya yang berjudul Essay in Geoputri Describing Evidence for Sea Floor Spreading. Dalam tulisannya diuraikan mengenai bukti-bukti adanya pemekaran lantai samudra yang terjadi di pematang tengah samudra yang disebut dengan Mid-Ocean Ridge, Guyot, serta beliau memperkirakan umur kerak samudra yang berusia lebih kurang 180 juta tahun. Hipotesis pemekaran lantai samudra ini pada dasarnya adalah suatu hipotesis yang menganggap bahwa kulit bumi yang berada di dasar Samudra Atlantik, tepatnya yang berada di pematang tengah samudra, yang mengalami pemekaran akibat oleh gaya tarikan tensional force yang digerakkan oleh arus konveksi yang berada di bagian mantel bumi, astenosfer. Arus konveksi yang berfungsi sebagai penggerak dan litosfer yang berfungsi sebagai ban yang berjalan. Hal lain yang perlu diketahui dari hipotesis pemekaran lantai samudra adalah Harry Hess menyimpulkan volume bumi itu tetap dan tidak semakin besar dengan bertambah luasnya lantai samudra. Dan hal ini berarti bahwa harus ada di bagian belahan bumi lain dari kulit bumi di mana gerak samudra mengalami penyusupan kembali ke dalam perut bumi. Baiklah, saya akan membahas tentang teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng pertama kali dikemukakan oleh Mackenzie dan Robert Falker pada tahun 1967, yang kemudian disempurnakan oleh J. Wilson. Teori ini penyempurna dari teori-teori sebelumnya menjadi satu kesatuan konsep sehingga bisa diterima baik oleh ahli geologi. Teori ini adalah teori modern yang saat ini bisa diterima oleh ahli tektonik lempeng dan bumi. Teori tektonik lempeng adalah suatu teori yang menjelaskan mengenai sifat bumi yang dinamis. Pada teori ini dirumuskan bahwa lapisan bumi paling atas yang terdiri atas beberapa lempeng yang bergerak relatif antara satu dengan yang lain. Teori ini sependapat dengan teori pemekaran lantai samudra atau sea floor spreading, bahwa pergerakan lempeng disebabkan oleh arus konveksi di dalam mantel bumi. Teori tektonik lempeng membagi kerak bumi menjadi 13 lempeng besar dan kecil. Adapun lempeng penyusun kerak bumi sebagai berikut. Yang pertama lempeng Pasifik, yang kedua lempeng Eurasia, yang ketiga lempeng India Australia, yang keempat lempeng Afrika, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Antartika. Serta beberapa lempeng kecil sebagai berikut: lempeng Nazca, lempeng Arab, lempeng Karibia, lempeng Filipina, lempeng Scotia, lempeng Cocos. Baiklah, saya Selsiti Nasution akan menjelaskan tentang batas lempeng kerak bumi. Batas lempeng kerak bumi dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan pergerakannya. Yang pertama, batas divergen. Batas divergen ini di mana kedua lempeng bergeraknya saling menjauh. Nah, pada batas ini dihasilkan dasar samudra yang baru akibat penaikan material dari mantel bumi atau disebut juga dengan sea floor spreading. Contoh yang paling terkenal pada batas ini yaitu punggung tengah samudra atau disebut juga dengan Mid-Oceanic Ridge yang berada di Samudra Atlantik. Yang kedua yaitu batas konvergen, di mana pada batas konvergen ini lempeng bergeraknya saling mendekat atau bertubrukan. Nah, tubrukan ini bisa terjadi antara kerak samudra dan benua, samudra dan samudra, yang mengakibatkan adanya zona tunjaman atau subduksi, atau benua dan benua disebut juga dengan abduksi.
yang mengakibatkan adanya pegunungan. Contohnya pegunungan Alpen dan pegunungan Himalaya. Di Indonesia, lempeng konvergen ini dengan tipe subduksi adalah Kepulauan Indonesia sebagai bagian dari lempeng benua Asia Tenggara dengan lempeng Samudra Hindia Australia di sebelah selatan Sumatera, Jawa, NTB, dan NTT. Batas kedua lempeng ini berupa palung yang memanjang dari Sumatera, Jawa, hingga ke Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, batas transform, di mana lempeng ini bergeraknya menyamping seperti ini. Bergeraknya menyamping satu sama lain menghasilkan suatu sesar yang mendatar. Contoh batas lempeng transform yang terkenal yaitu patahan San Andreas di Amerika Serikat dan yang merupakan pergeseran lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng benua Amerika Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan lempeng. Bukti bahwa lempeng itu bergerak sudah banyak ditemukan pada zaman sekarang ini dengan teknologi yang semakin canggih, dan telah banyak ditemukan ilmu bantu yang menjelaskan tentang pergerakan lempeng. Yang pertama itu bukti bahwa lempeng itu bergerak akibat dari arus konveksi yang terjadi pada mantel bumi, yaitu ditemukannya batuan basalt baru yang selalu muncul di pematang tengah samudra. Batuan basalt baru ini memiliki bentuk pembalikan mekanik yang teratur. Hal ini disebabkan karena pada saat batuan ini membeku, mineral itu menangkap atau merekam pola magnetik kutub magnet bumi. Ditemukannya batuan tersebut pada pematang tengah samudra itulah bahwa dapat dibuktikan bahwa lempeng itu bergerak. Yang kedua itu di gunung api, yaitu kita contohkan pada gunung api di Hawaii. Semakin tua umur batuan vulkanik pada gunung, maka akan semakin jauh dari Hawaii. Hal ini terbentuk karena adanya hotspot. Hotspot itu adalah naiknya mantel ke permukaan bumi, menunjukkan bahwa gerak samudra itu bergerak sedangkan mantel itu tetap. Dengan demikian, rangkaian gunung api yang dihasilkan akan bergeser sesuai dengan arah pergerakan. Bukti yang lainnya pada saat ini yang ditemukan adalah Madagaskar bergerak mendekati Afrika. Yang kedua, Samudra Pasifik itu semakin mengecil. Yang ketiga, Samudra Atlantik juga semakin mengecil. Dan yang keempat, daratan Eropa bergerak ke arah timur. Sedangkan yang kelima, Greenland bergerak mendekati Eropa. Baiklah, saya Siti Asia. Saya akan menjelaskan tentang dampak pergerakan lempeng bagi Indonesia. Pergerakan lempeng-lempeng ini dapat bergeser atau dia dapat terjadinya pendekatan atau penjauhan. Pergerakan lempeng-lempeng ini dapat mengakibatkan sebagai pelebaran samudra, pembentukan pegunungan, atau terjadinya gempa bumi atau tsunami. Akibat dari pergerakan lempeng di Indonesia, terjadinya pegunungan, terbentuknya pegunungan, terjadinya tanah yang subur, terjadinya gempa bumi atau tsunami, terbentuknya gunung berapi. Dan dari pergerakan lempeng-lempeng di Indonesia memberikan dampak dari keempat tersebut, terbentuknya pegunungan dari lempeng seperti konvergen, dan lempeng-lempeng tersebut dapat
membentuk lempeng yang lebih atas atau lempeng seperti pembaharuan yang lebih tinggi dan dapat membentuk pegunungan. Contohnya itu pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Kemudian pembentukan gunung berapi. Pembentukan gunung berapi terjadinya pergerakan lempeng juga menyebabkan atau mengakibatkan pergerakan magma dari dalam bumi. Itu contohnya gunung berapi Pacific Ring of Rift. Kemudian terjadinya gempa bumi. Disebabkan pergerakan lempeng tektonik. Ini dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami-nya itu yang terdapat apabila terjadinya di laut atau di dasar lautnya itu terjadinya air tekanan yang tinggi dan dapat mengakibatkan terjadinya tsunami, luapan penularan. Kemudian tanah yang subur. Tanah yang subur ini abu vulkanik dari gunung berapi, kemudian keluar dari gunung berapi dan menjadikan tanah Indonesia menjadi subur. Menurut continental drift, semua benua di bumi terbentuk akibat aktivitas lempeng tektonik. Lempeng ini bergerak sesama yang lain dan menyebabkan terus bergeraknya di dalam bumi perputaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.